Pagi untuk adik-adik semua. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, buat dokter nak. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita absen dulu ya. Pertama, Ripaldi, hadir ya. Gio, hadir. Frans, hadir. Lisna, hadir. Rambo, hadir ya. Oke, yang terakhir Lestari. Oke, hadir. Baik, sebelum kita memulai topik kita, minggu lalu kita sudah masuk. Siapa yang masih ingat tentang materi kita? Ya, inflasi. Ada yang masih ingat mengenai inflasi? Ya, inflasi itu merupakan kenaikan harga suatu barang yang terus-menerus. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi dan perilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kebutuhan hidup ini beragam, baik itu berupa barang maupun juga jasa. Dan kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan konsumen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama produksi. Produksi ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru agar lebih bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya itu seperti pabrik tahu, pabrik gula, dan pabrik rokok. Dan masih banyak juga contoh lainnya. Nah, yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk mempermudah menyampaikan barang yang sudah diproduksi kepada konsumen. Distribusi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung ini adalah di mana langsung adalah proses penyaluran yang dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen. Contohnya itu seperti petani yang secara langsung menjual hasilnya kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Yaitu distribusi tidak langsung ini merupakan penyaluran yang tidak secara langsung dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Seperti contoh itu PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG kepada agen-agen gas LPG untuk disalurkan kepada pengecer, sehingga gas ini sampai kepada konsumen. Nah, yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik itu untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain. Nah, itu ya kalau konsumen. Adik-adik juga di sini termasuk ke dalam konsumen, ya kan? Mengapa? Karena barang-barang yang adik-adik sekalian pakai itu termasuk hasil dari produksi. Nah, yang dimana tadi dikatakan konsumen ini adalah sebagai pemakai barang. Nah, contohnya seperti apa? Ya, tas, sepatu, lagi, ya topi, dan masih banyak juga ya. Yang berikutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama rumah tangga konsumsi, yang kedua rumah tangga produksi, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat itu masyarakat luar negeri. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi, yang artinya rumah tangga konsumsi ini menyediakan jasa atau barang yang bisa digunakan untuk faktor produksi. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi yaitu
sektor yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Selain itu, rumah tangga produksi juga merupakan sektor yang menggunakan faktor-faktor produksi. Contohnya seperti PT Pertamina, PLN, BRI, BNI, Telkom, Ruang Guru, BCA, Tokopedia, Gojek, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produsen, dan Koperasi Konsumen. Nah, jadi dari penjelasan yang Bapak katakan tadi yaitu mengenai rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Siapa yang bisa dapat menyimpulkan? Iya ya. Jadi rumah tangga konsumsi itu sangat berkaitan dengan rumah tangga produksi. Karena rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi atau penyedia faktor produksi yang dibutuhkan, dan rumah tangga produksi juga membayar ke rumah tangga konsumsi sebagai balas jasa sewa yang menggunakan faktor produksinya. Baik, pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Di sini pemerintah berperan sebagai mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara. Pemerintah juga di sini yang mengatur barang apa saja yang bisa masuk ke negaranya. Kemudian mengamankan kalau ada barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang artinya barang yang masuk atau diperjualbelikan di dalam satu negara itu memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pemerintah juga mengatur perekonomian suatu negara agar harga suatu barang itu tetap stabil. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku kegiatan ekonomi karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya, pastinya suatu negara itu tidak mungkin melakukannya tanpa campur tangan dari negara lain. Misalnya negara Indonesia dalam kegiatan ekonominya agar semakin maju, yang pastinya negara Indonesia akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Dan peran masyarakat luar negeri terhadap kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga sebagai investor, dan yang keempat itu sebagai ahli. Yang pertama yaitu sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen itu misalnya itu seperti suatu negara atau negara Indonesia kelebihan barang atau jasa, dan kemudian di negara lain barang atau jasa tersebut dibutuhkan, maka nantinya akan ada yang dinamakan dengan ekspor atau pengiriman barang atau jasa ke luar negeri. Nah, itu yang dinamakan dengan masyarakat luar negeri sebagai konsumsi. Karena apa? Karena ada pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga luar negeri yang mengonsumsi barang yang diimpor dari negara lain. Itu yang dinamakannya. Yang kedua yaitu sebagai produsen. Peran masyarakat luar negeri sebagai produsen dikatakan itu karena kebalikan dari peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Misalnya, negara Indonesia kekurangan beras, yang pastinya agar negara Indonesia ini tidak kekurangan beras akan melakukan impor dari luar. Jadi itu ya, itu yang dinamakan dengan peran masyarakat luar negeri sebagai produsen, yang dimana itu masyarakat luar negeri itu melakukan produksi dan negara Indonesia sebagai konsumen. Sedangkan yang pertama sebagai konsumen itu melakukan ekspor atau pengiriman barang. Itu pengiriman barang keluar. Sedangkan sebagai produsen dia kekurangan sehingga melakukan impor ke dalam negeri agar tercukupi. Yang ketiga yaitu sebagai investor. Peran masyarakat luar negeri dikatakan sebagai investor itu sebagai pemodal lah ya.
yaitu pemuda suatu kegiatan yang ada di suatu negara ini. Yang artinya pastinya dalam perkembangan ekonomi agar negara itu semakin maju, pastinya harus ada campur tangan dari luar, sehingga masyarakat luar negeri berperan dalam perkembangan perekonomian suatu negara dengan cara melakukan investor dari luar. Begitu dia. Yang keempat yaitu sebagai ahli. Peran masyarakat luar negeri dikatakan sebagai ahli, yaitu masyarakat luar negeri itu memiliki ahli khusus sehingga didatangkan ke suatu negara, karena di suatu negara tersebut kekurangan ahli yang dimiliki dari negara itu. Misalnya itu seperti negara Indonesia kekurangan ahli dalam hal kedokteran kan, sehingga negara Indonesia mendatangkan ahli dari luar untuk bekerja di dalam Indonesia. Begitu kira-kira ya, jika dia dikatakan sebagai ahli dalam peranan masyarakat luar negeri. Baiklah, berhubung materi kita sudah selesai dan waktu juga sudah habis, sekianlah hasil pertemuan kita untuk saat ini atau pada hari ini, dan materi yang Bapak ajarkan tadi supaya dipahami di rumah, diulang-ulang ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita berdua, ketua kelas pimpin dulu lagi ya. Ya, berdua selesai.